Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Habib Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri membuat Discord bot, di mana kita akan membuat reminder komen ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil membuat komen untuk info user ya, di mana kita bisa mencari tahu info dari diri kita sendiri ya. Juga kita bisa mencari informasi dari user yang lain yang berada di dalam server Discord kita ya. Nah, di video kali ini kita akan coba buat reminder comment. Jadi apa itu reminder comment? Reminder comment ini adalah sebuah komen yang bisa kita gunakan, yang mana dari namanya pun reminder ya, berarti untuk mengingatkan kita akan sesuatu gitu kan. Namun sebelumnya saya ingin memperbaiki sesuatu ya di codingan kita sebelumnya, yaitu ada di message create. Jadi ini ada sedikit bug. Kita kembali ke server Discord kita, kemudian saya tulis ya. Di sini saya tidak mengirimkan komen apa-apa, hanya menuliskan prefix ya. Nah, seperti ini, tanda seru gitu ya. Nah, kalau kita buka lagi, error ya. Di sini katanya comments.getArguments0.execute. Nah, di sini dia error gara-gara ini gitu ya. Cannot read property execute karena dia tidak memiliki yang namanya arguments 0 gitu ya. Nah, jadi isi dari arguments ini apa gitu? Dia adalah sebuah array kosong gitu. Nah, tapi di sini sebetulnya kita sudah handle ya, if not args return. Nah, namun di sini ternyata dia walaupun array-nya adalah kosong, dia tetap akan muncul seperti ini ya. Jadi ada array, kemudian ada value kosong. Nah, seperti ini nih ya. Jadi tidak kosong-kosong amat, tapi ada value-nya. Isinya adalah string, namun ya tidak ada apa-apa sebetulnya gitu ya. Nah, jadi ini yang menyebabkan hal tersebut menjadi error. Nah, cara handle-nya gimana? Ya kita di sini ya, kita tinggal ubah saja untuk logiknya sedikit. Kalau misalkan ya args-nya itu dia kosong ya, nah baru dia akan return gitu. Kita ketikkan lagi. Tuh ya, sekarang dia sudah tidak error lagi. Kalau kita kembali lagi, kita coba prefix yang lain. Nah, aman juga ya. Jadi di sini sedikit ada miss ya untuk handling daripada argumentsnya. Oke, selanjutnya kita akan coba ya buat comments-nya. Dimana kita akan buat di sini ya. Kita beri nama saja reminder gitu ya, .js. Kita bisa copy aja yang ini ya, modul.export ini. Dari ping.js kita copy ke reminder, kemudian kita paste di sini ya. Nah, di sini name-nya saya rubah jadi reminder. Kemudian ini merupakan komen untuk reminder task gitu ya. Nah, seperti ini misalkan gitu ya. Nah, di sini saya akan buat message.reply dulu ya. Kita message.reply. Kalau misalkan sudah mengirimkan komen reminder, maka botnya akan mengirimkan pesan set reminder for you misalkan gitu ya. Nah, kemudian yang akan saya lakukan adalah di sini kan kita akan menangkap reminder untuk apa gitu ya nantinya. Misalkan contoh mau minta botnya untuk mengingatkan saya bahwa nanti gitu ya, misalkan 10 menit kemudian saya ada rapat gitu ya. Nah, saya minta botnya untuk mengingatkan saya gitu ya. Nah, itu gimana caranya botnya tahu gitu ini tuh untuk siapa dan untuk mengingatkan apa gitu ya. Nah, di sini saya mau split message-nya ya. Gimana caranya? Ya, saya di sini akan gunakan saja sebuah variabel. Saya tulis misalkan let set di sini ya. Ini bebas saja sebetulnya untuk namanya. Kemudian saya mau tulis msg.content.split ya. Kita akan split. Yang menjadi splitternya adalah menggunakan pipe ya, tanda pipe ini. Jadi spasi, pipe, spasi gitu untuk memisahkan antara komen reminder nantinya ya dengan pesan remindernya gitu. Tulis seperti ini dulu ya, saya komen.
Jadi nanti konsepnya adalah saya akan mengirimkannya seperti ini ya. Titik koma, misalkan gitu ya. Reminder. Ini dia akan menjadi set yang pertama. Nantinya ya. Set dengan indeks ke 0 berarti gitu ya. Diambil dari mana? Dari message nantinya ya. Kan ini ada message nanti dikirimkan. Namun dia akan masuk ke set gitu ya. Kemudian di split berdasarkan pipe gitu. Nah, di sini saya akan pipe. Saya akan masukkan waktunya di sini ya. Misalkan 1 second gitu ya. Saya akan tulisnya seperti ini nanti, 1S gitu. Oke, selanjutnya adalah saya akan masukkan pesan pengingatnya gitu ya. Misalkan ada rapat dengan klien gitu. Nah, seperti ini ya konsepnya. Nah, gimana caranya? Pertama, kita cek dulu nih, if set 1. Nah, set 1 itu kita akan ngambil waktunya yang ini ya. Nah, di sini if set 1 dot includes ya, saya akan coba cek di sini langsung saja, yaitu S ya. Saya pengen tahu gitu untuk dia itu memasukkan waktunya berapa lama gitu kan ya. Second mungkin saja di sini saya bisa rubah jadi menit gitu ya, 1M atau 1 jam, 1 hour gitu ya, 1H. Jadi kalau S dia tahu bahwa ini adalah second gitu. Nah, saya akan ngeset time-nya ya. Berapa lama nih? 1000 ini millisecond ya. Itu tinggal kita kali. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil set 1 ya. Set 1, kemudian saya mau ganti ya. Kita replace S-nya dengan kosong gitu ya. Jadi dia sekarang tidak lagi mengandung S gitu ya. Jadi nanti hanya tinggal 1 saja karena kita akan kalikan dengan 1000 nanti ya. Supaya lebih aman kita bisa parse ini ke dalam integer ya. Jadi kita takutnya misalkan ini masih bentuknya string, kita bisa buat jadi integer. Parse in ya, di dalamnya itu yaitu set.replace S dengan kosong seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah kita ambil dulu set 1. Set 1 itu adalah 1S. Kemudian kita ganti S-nya dengan kosong. Otomatis kalau codingan seperti ini berarti dia tinggal 1. Tapi supaya lebih aman kita parse lagi ke integer gitu ya. Jadi dia ubah dulu dari string menjadi integer. Nah di sini kan cek dulu gitu ya. Set 1 ini ada nggak gitu ya. Takutnya nggak ada kan gitu. Nah kalau misalkan ada baru kita cek berapa lama waktunya gitu ya, menggunakan apa, second kah, minute kah, atau hour gitu. Kalau misalkan di sini tidak ada kan gitu ya untuk set satunya, maka saya bisa tulis message.reply gitu ya. Set time reminder gitu ya. Kemudian saya akan tangkap yang kedua yaitu adalah ini ya. Ada rapat dengan klien gitu ya. Nah, ini ngeceknya di mana? Kita buat lagi di sini if gitu ya. Set 2 berarti kan ya, saya akan ngambil ini ada rapat dengan kliennya. Di sini saya akan menampilkan message-nya nanti ya. Message.reply set 2 ya. Saya ambil dari set 2 di sini. Jadi nanti botnya akan mengirimkan pesan pengingatnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, untuk men-set waktunya ya, kita bisa gunakan sebuah fungsi yaitu set time out ya. Nah, di sini ada set time out ya. Kemudian dia membutuhkan function dan juga waktu berapa lama dia akan mengeluarkan pesannya nanti gitu ya. Nah, ini kita bisa masukkan saja berarti yang message.reply set 2 ini ke dalam set time out-nya. Kemudian kita ubah yang ini timeout menjadi time gitu ya. Karena kita di awal sudah set yang ini ya, time. Nah, di sini saya tadi lupa satu hal, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu time-nya gitu ya. Nah, kita beri nilai default saja 0 gitu ya. Kalau misalkan ada set 1 ya, yang ini 1S ini, maka dia akan coba ngecek lagi ya. Apakah dia mengandung huruf apa gitu ya, minute kah, second kah, hour, baru dia set time-nya berdasarkan dari waktunya gitu ya. Nah, kita akan coba ya, seperti ini saja dulu.
Oke, kita coba ya di sini reminder pipe spasi 3 second, spasi lagi, pipe lagi. Kemudian saya mau misalkan di sini ada rapat dengan klien gitu ya. Kita coba ya. Nah, dia set reminder for you. Kita tunggu beberapa detik. Nah, dia muncul ya. Ada rapat dengan klien ya. Atau biar lebih bagus lagi di sini jangan replay ya. Kita coba ubah sedikit. Di sini jangan replay tapi kita channel.send saja. Channel.send. Kemudian saya mau tag ya, tag dari autornya. Berarti di sini saya akan gunakan di sini ya backtick. Kemudian supaya dia jadi variabel saya gunakan $. Kurung kurawal ya, masukkan. Kemudian saya juga mau panggil msg dot author. Kemudian saya beri koma di sini ya. Seperti ini, kita akan coba lagi ya. Nah, kita set lebih lama sedikit ya. Reminder spasi pipe spasi 5 second gitu ya. Spasi pipe spasi ada rapat dengan klien. Oke, set reminder for you katanya. Kita tunggu 5 detik. Nah, lihat ya. Dia nge-tag kita ya. Otomatis kan kita tahu nih, ada yang nge-tag kita nih. Apa nih gitu ya. Afif Saipulloh ada rapat dengan klien katanya. Nah, ini dia ya untuk remindernya. Sudah jalan ya, teman-teman. Tapi ini baru second ya. Gimana kalau misalkan saya mau menit misalkan gitu atau jam gitu ya. Nah, cara untuk ngeceknya gini ya. Di sini kita tambahkan saja else if gitu ya. Kalau misalkan di sininya saya ambil aja yang ini ya, copy. Kemudian paste ke sini. Kalau M gitu ya, di sini. Nah, baru saya copy juga yang ini ya. Tinggal copy aja. Kemudian saya replace-nya bukan S tapi M di sini. Membuat dia jadi menit, ya sudah tinggal kita kalikan 60 saja gitu ya. Dan terakhir kita juga bisa set untuk jamnya ya. Ini kita bisa copy aja yang else if ini. Include-nya kita ubah jadi H berarti ya. Kemudian di sini setelah kali 60 karena ini dalam bentuk 1 menit ya dia. Nah, saya mau kali lagi dengan 60 ya. Karena 1 jam adalah 60 menit gitu ya. Nah, yang ini replace dengan H. Sudah selesai ya teman-teman untuk codingan time-nya ya. Juga di sini saya mau sedikit validasi juga kalau misalkan dia tidak mengirimkan pesannya gitu ya. Saya masukkan saja replay di sini message reminder gitu ya. Nah, kemudian saya mau pindahkan juga yang ini ya. Message.replay ini saya pindahkan ke dalam set timeout-nya ya. Jadi setelah di set baru dia replay gitu. Oke, kita akan coba jalankan kembali ya. Kalau misalkan kalian pengen cobain yang ini ya, ini kan lumayan lama juga ya kalau kita testing 1 jam gitu ya. Itu silakan saja. Nah, saya mau ngeceknya seperti ini saja. Saya hilangkan dulu ya. Anggap saja ini sama seperti second dulu ya. Supaya saya tahu gitu kalau saya mencet M dan H ini tetap jalan gitu ya. Walaupun dia saya set ke second dulu. Supaya cepat saja ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan tes reminder, kemudian tadi 5M misalkan gitu ya. Ini untuk mengecek saja ini jalan atau tidak gitu ya. Saya ada kelas gitu pesannya. Oke. Ini harusnya 5 detik berarti kan keluarnya ya. Oh, ini ada kesalahan tadi ya. Saya set remindernya, saya tulis di dalam itu ya. Jadi keluar dulu yang ini baru set reminder, harusnya di sini nih ya. Sebelum set timeout-nya harusnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba lagi ya. Ini walaupun saya tulis 5 menit, tapi tadi saya matikan dulu ya untuk fungsi menitnya supaya saya cek dulu. Kalaupun dia adalah M, dia tetap jalan gitu ya. Oke, ini harusnya 5 detik keluar ya. Set reminder for you katanya ya. Kita tunggu 5 detik.
Oke, ini Habib Saipullah, saya ada kelas gitu ya. Nah, ini ada pesannya gitu ya, remindernya juga. Kemudian saya coba yang hour ya. Nanti kalian silakan coba sendiri ya. Kalau misalkan lama gitu ya, ya itu silakan saja coba tunggu gitu ya. Oke, ini 5 detik ya. Kita coba. Nah, ini saya ada kelas ya setelah 5 detik kemudian. Oke, kita kembalikan lagi codingan yang tadi ya. Yang ini berarti kali 60. Nah, seperti ini. Yang ini kali 60 dikali 60 ya. Kemudian kalikan dengan parse in-nya. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba ya. Kita coba deh yang menit ya. Kita coba 1 menit. Misalkan di sini reminder 1 menit gitu ya. Kemudian rapat dengan anggota organisasi gitu ya. Nah, di sini set reminder, kita tunggu 1 menit ya. Kita lihat di sini jam 2 ya. Nanti akan muncul jam 2 lewat 1 menit harusnya ya. Nah, ya teman-teman, di sini muncul ya setelah 1 menit. Kita lihat di sini ya, jamnya 2 lewat 1 menit ya. Ini sudah jalan berarti. Nah, sekarang kita coba juga misalkan gitu ya. Saya bikin remindernya banyak gitu ya. Saya set 10 second saja di sini. Tapi dengan pesan yang berbeda, misalkan saya ada kelas gitu ya, 10 detik lagi. Saya copy dulu supaya cepat. Kemudian saya set lagi, saya ada jam kosong misalkan gitu ya. Nah, seperti ini. Kita lihat apakah dia akan bertabrakan atau seperti apa ya. Nah, ini yang pertama saya ada kelas ya, yang pertama. Nih. Kemudian yang kedua saya ada jam kosong nih ya. Jadi dia sudah aman juga ya, tidak akan bertabrakan kalau misalkan ada user lain yang menggunakan reminder yang sama gitu ya. Mungkin cukup sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.